Nggak masuk di yang wajib timesheet. Nah, suara saya kedengaran? Kedengeran. Nah, ya saya sih tahu itu kita nggak wajib gitu ya. Tapi ya ada baiknya juga sih sebetulnya kita ngisi gitu ya, ngisi gitu supaya nanti kelihatan juga di manajemen Bisa. gitu. Masa tim Bisa ngisi tim. DCP gitu ya, kalau soal monitoring malah juga nggak ngisi gitu kan. Jadi ya kita mau ngisi juga lah kayak ya. Tapi pas kita mau ngisi itu katanya ininya masih salah sih, kok kurang tepat kalau di operasional gitu kan. Tapi tadinya saya mikir dimasukin aja di produk lah kita kayak gitu. Nggak bisa kalau produk itu harus ada AG-nya, harus ada yang budget R-nya. Oh gitu. Harus Yang harus ada budgetnya apa approval. jadi? Nggak ada, harus yang ada budgetnya hanya yang project, yang IWO yang ada IWO-nya sama produk. Yang ada apanya? Jadi yang ada IWO-nya. Jadi nanti memang kita kategorikan chargeable memang hanya yang ada IWO-nya dan yang produk. Gimana? Halo? Ya. Halo? Ya, jadi yang nanti dikategorikan chargeable hanya yang nge-charge ke IWO dan produk. Selain itu enggak. Oke. Nah, untuk saat ini kita bisa, kalau emang kita mau masuk ke timesheet, jadinya pilihannya lebih baik apa ya untuk saat ini ya? Kalau untuk hanya input timesheet doang ya, untuk monitoring job bisa di sini bisa. Create job di yang pakai operation bisa. Di operation aja ya, masukin aja ya. Iya. Operation internal lah berarti lah ya. Seperti atau itu ya. Di timesheet, ya timesheetnya juga kita sedang develop juga sih. Nanti akan ditambahin ada administration di timesheetnya. Oke. Itu aja kali ya. Apa tadi maksudnya jadi dipakai? Kita pakai operation aja. Pintunya lewat operation, nanti detail pekerjaannya apa sesuai dengan kondisi masing-masing. Kalau CCP ya banyak administrasi, support dan lain sebagainya. Oke. Jadi KCCP kan nggak di delivery operation juga ya. Ini juga nggak wajib juga sih untuk isi timesheetnya. Belum gitu. Iya, sebenarnya memang kita paham nggak wajib, cuman Mas Reza itu merasa beban mental dan beban moral nggak isi, gitu sih. Kurang jadi Mas Reza ini. Masa kita nyuruh orang ngisi timesheet tapi grup kita sendiri BAU gitu, jadinya katanya nggak komplit gitu. Jadi yang bukan yang hijau tapi yang kuning ya kalau di timesheet di Insight. Kata tetangga sebelah Mas Reza ini kerajinan ini. Jadi ya kita isi aja lah kayak gitu kan, nggak terlalu ini juga kayak gitu. Apa dulu Mas Atik ya Pak? Oke. Selamat pagi Mas Atik. Oke, jadi gitu ya. Pagi Mas, sorry terlambat. Masuk ya. Kita di operasional aja kita masukin timesheet kita. Oke. Mungkin kita bisa mulai nih, tapi sebetulnya saya masih nunggu Mas Malik ya untuk ininya, bentar ya, saya coba ya. Saya coba Mas Malik. Oke, mungkin kita mulai aja ya. Suara saya kedengaran kan ya? Dengeran. Oke. Sebentar. Bang, meetingnya kosong ini. Meetingnya nggak ada orangnya.
Nah, kemarin kan timnya Cak Bayu, saya sama Mas Sumiadi, dan juga dari PMO Mas Atik itu ada review ya bersama bersama Pak Wayan masalah utilisasi people utilisasi. Nah ini sebetulnya yang saya sampaikan gitu ya ke Pak Wayan. Saya ngambil yang dari timesheet-nya di Insight di kuartal pertama seperti itu ya, kuartal pertama 2023. Nah itu kita ambil sini dan di sini bisa kita lihat gitu ya per BI-nya seperti itu, utilisasinya itu seperti apa. Nah, ini saya ingin dulu yang sini. Ini kalau kita lihat sebetulnya banyak yang masih isi targetnya itu di non-project gitu ya, atau business as usual. Nah ini yang kita coba perdalam lagi, ini siapa grup mana aja gitu yang paling besar seperti itu. Ke non-project seperti itu, bisnis unit mana saja. Nah ini kelihatan di sini ininya saya ambil juga itu, ini tetap dari timesheet gitu ya, kurang lebih seperti ini gitu ya kalau lihat dari sisi view-nya kayak gitu. Bisa kita lihat di sini misalnya project itu ada di unit ini ya, seperti ini. Nah, ini ada BU-nya gitu ya. Ini total yang ya berapa persen gitu ya dia ininya di non project seperti itu. Nah Pak Wayan minta ini harus diperdalam lagi kayak gitu ya. Kenapa ini jumlahnya kok yang di non project itu lumayan besar. Contohnya di cyber security itu ada di angka 26% gitu ya, 26%. Ini kemarin kita udah bahas ya, CTS itu ada 16%, project business Microsoft itu ada 53%. Nah, ini yang mau harus diperdalam. Ini saya lagi cari lebih perdalam lagi satu. Nah, selanjutnya itu kita di sini bisa lihat sebetulnya kalau dari website itu orangnya, utilisasinya. Nah, saya sedang fokusnya sebetulnya utilisasinya itu yang di inorganik dulu seperti itu. Karena kan kalau yang inorganik itu harusnya dia nempel ke project. Nah, kalau ya project gitu ya, itu sebetulnya ada apa? Permasalahannya di mana? Nah, ini yang harus diperdalam. Nah, ini saya udah ada listnya nanti ya, saya mau kasih listnya. Dan ini saya mau kasih ke bisnis unit terkait gitu untuk mengklarifikasi seperti itu. Dan Mbak Monik, Mas Atik. Nah, untuk teknisnya sebaiknya gimana nih Mbak Monik? Apakah saya kan ini sebetulnya ada hubungan erat lah ya sama di bisnis di HC dan di PMO juga seperti itu. Nah, untuk proses klarifikasi ini sebaiknya gimana nih? Saya mau diskusi bersama supaya nanti kita ada kesepakatan lah secara teknisnya itu berikutnya seperti apa gitu. Silakan Mbak Monik. Mungkin dari Mbak Monik dulu ya. Nanti bisa info nggak butuhnya datanya apa aja ya? Nanti saya kasih listnya gitu ya, orang-orang yang misalnya di sini kita bisa lihat yang di non project gitu ya, nama-namanya ini bisa kita lihat di sini gitu. Nah ini saya mau kasih ininya listnya, nanti saya tambahin sebetulnya, nanti di sini mungkin saya tambahin nomor IWO gitu ya. Kalau memang dia bilang oh enggak dong saya ada di project, IWO-nya nomor berapa seperti itu, dan status proyeknya seperti apa. Itu sih nomor satu ya yang saya mau lihat. Atau misalnya dia alasannya memang nggak ada di project, nggak ada di IWO, misalnya gitu, mungkin ada alasannya lain, dia membantu bidang
administrasi atau dia membantu di operasional seperti itu, di mana dia nggak ada IO-nya, atau memang di PIA atau di PIA ya, seharusnya di PIA atau di Ramen itu memang supervisornya atau leadernya itu tidak memasukkan tas gitu ya, tas untuk dia. Jadi di timesheet dia hanya mengisi sebagai BAU aja kayak gitu. Nah itu kan yang harus dirapikan juga ya, gitu. Kalau memang dia ada tas di suatu tas gitu, harusnya dia dimasukin di Ramen atau di BIA supaya dia bisa nge-clocking hours-nya, bukan sebagai operasional gitu ya, bukan sebagai business as usual. Seperti itu sih yang kita mau lihat gitu ya. Jadi ada mungkin ada memang satu dia nggak ada di project, dia nggak ada di operasional, atau memang dia itu ada di mengerjakan suatu project atau operasional, tapi tasnya itu nggak dimasukkan oleh leadernya atau supervisornya, seperti itu. Jadi kita mau lebih berdalam sih, memperdalam gitu. Bisa Pak nanti kita provide datanya. Ini periodenya kapan ya Pak ya? Dari Q1 dari 1 Januari sampai 31 Maret. Jadi Q1 kayak gitu. Jadi untuk nama-nama tertentu aja, enggak semua. Enggak, nama-nama tertentu. Saya sih bukan mengharapkan Mbak Monik yang isi ya. Yang saya lebih ngarepin itu dari bisnis unit terkaitnya yang mengklarifikasi. Seperti Tapi kan kita sediain data dulu kan, nanti baru kita kasih mereka gitu kan. Dari isian mereka dulu, baru nanti kita konfirmasi ke mereka benar nggak mereka ngerjain ini gitu. Gitu. Jadi mau diklarifikasi dari Mbak Monik dulu ya? Ya nanti saya kasih datanya dulu ke Mas Reza. Nah tapi ya ini tadi saya nanya, namanya nama tertentu doang atau semuanya nih? Nama tertentu. Ini nanti saya kasih listnya. Ya? Oh, ya. Ini saya kasih listnya. Seperti itu, ada 173 orang lah yang di non-project ya, kayak gitu. Dan kalau kita lihat ini juga berada besar ya, total hours-nya ini 100%, berarti dia benar-benar yang nggak isi sama sekali gitu ya. Tapi ada misalnya yang 23 gitu ya. Nah ini 73-nya atau 76-nya lagi itu dia di mana ngobrol Mbak Desa lain. Seperti itu. Nanti saya kasih listnya kalau Mbak Monik mau klarifikasi dulu. Nama saya ikutin aja gitu. Nanti habis itu kita kasih ke unit terkait untuk double check lagi kan gitu ya. Iya. Kayak gitu. Ini dari Q1 ya, Q1 2023. Itu. Oke. Mungkin Mas Atik ada yang mau ditambahin Mas Atik? Kalau nggak ada, saya mau lanjutin ke yang satunya lagi. Bentar ya, saya buka dulu dokumennya ya. Ini sampai dulu. Oke, Mas Sony, selamat pagi. Terima kasih nih atas udah bergabung. Gitu. Pagi. Monggo lanjut Mas. Izin nyimak ya. Tadi kita ngobrolin masalah utilisasi itu, jadi di Q1 apa catatan yang harus di follow up sebetulnya. Klarifikasi sih sama bisnis unit yang terkait. Ini yang saya masukin topik yang kedua mengenai tools baru Papers ya, seperti itu. Nah, ini juga kemarin kita udah bahas ya, Mbak Monik.
Ini bisa kelihatan ya. Oke. Nah, nah kalau yang saya perhatikan gitu ya, ini apa tim di situ lihat sebetulnya papers ini bagus gitu ya. Toolsnya memang spesifik untuk human resources lah, seperti itu. Nah, cuman saya ada permintaan sebetulnya, bukan saya ya, tim CCTP itu ada permintaan dan kita juga udah kasih tunjuk juga ke Pak Wayan terus buat mengukur utilisasi sebetulnya. Tapi kalau dari pemahaman kita ini tools ini baru hanya bisa melihat utilisasi orang gitu ya, utilisasi orang secara clocking atau absensi lah gitu ya. Ibaratnya itu adalah clock in sama clock out. Jadi dia clock in 8 dari jam 8, clock out jam 5, itu dia udah fulfill. Udah mengerjakan udah di kantor selama 8 jam. Seperti itu. Dan dari situ juga orang bisa melihat dia 8 jam itu mengerjakan apa saja. Seperti itu kan, ada di project 1, project 2, atau project 3 gitu ya, atau tiga-tiganya dia lihat seperti itu. Tapi belum terlihat sebetulnya outputnya seperti itu. Apa yang dia kerjakan misalnya di project A, 8 jam itu outputnya seperti apa gitu kan ya. Nah, output itu kan sebetulnya kalau dari kita lihat itu adalah produktivitasnya. Seperti itu. Misalnya kalau ibaratnya yang gampangnya 8 jam misalnya itu dia bisa menghasilkan ya kalau pekerjaan civil engineering gitu ya, bisa menyelesaikan satu tembok gitu batu bata gitu ya, seluas 8 meter persegi seperti itu. Dia disebut ya produktif gitu ya. Atau gampangnya misalnya di SSM gitu ya, di SSM timnya Mas Yudi Iskandar misalnya dikasih set disebut produktif itu bisa menerima laporan gitu ya, tiketing sebanyak 20 tiketing satu hari selama 8 jam, itu disebut produktif. Kalau di bawah itu tidak produktif atau di atasnya itu dia produktif. Nah, itu di sini sebetulnya belum terlihat sebetulnya produktivitasnya, baru utilitasnya. Karena setiap ini kesimpulan ya bukan kesimpulan ya, ini kita lihat dari tim CCTP produktivitas itu juga sebetulnya related sama KPI di setiap business unitnya, karena setiap business unit itu beda-beda sebetulnya outputnya, jadi tidak bisa disamakan seperti itu. Itu satu permasalahan ya produktivitas. Itu belum bisa ada gambarannya. Ini yang mungkin jadi PR ya kita bersama juga gitu ya, antara tim AC, CCTP juga tim PMO. Itu isu yang kedua. Nah, balik lagi ke utilitas, ini kan udah ada sebetulnya. Kita bisa melihat orang clockingnya, bisa kita lihat dia kerja 8 jam atau lebih, dan di mana dia bekerjanya gitu ya. Bukan di mana dia itu mengerjakan apa, itu udah bisa terlihat. Jadi udah ada satu capture lah. Nah, balik lagi ke utilitas ini. Nah, tapi sebetulnya ada di papers ini yang kita mau tambahin. Jadi supaya seperti yang di timesheet itu informasinya lebih banyak yang bisa kita ambil. Nah, ini contohnya ini adalah yang utilisasi per BU. Nah, kalau yang pertama yang kita mulai ini kan bukan cuma people-nya yang kita lihat ya, individualnya. Tapi kita juga mau lihat dari sisi lebih ke atasnya lagi sedikit, gitu ya, di level BU-nya kayak gitu. Ini BU-nya itu bagaimana dia mengutilisasi timnya. Apakah sudah terutilisasi bagus gitu ya, atau menumpuk di satu pekerjaan gitu ya, atau lebih banyak ke arah yang tadi yang non project atau yang BAU. Ini yang kita mau tambahkan. Yang kedua juga ada di sini adalah utilization report kayak gitu. Jadi ada report minimal, report bulanan gitu ya, mengenai utilisasi di setiap BU, supaya nanti di situ di reportnya itu bisa terlihat gitu ya, KPI-nya itu meet apa enggak
Ya, ini minimal. Ini tapi ini masih open discussion ya. Buat report itu isinya kita mau apa-apa aja kayak gitu. Tapi di situ adalah minimal KPI di setiap unit itu ada mengenai people, kalau mengenai utilisasinya, mengenai produktivitasnya. Mungkin KPI-nya yang BAU yang non project itu maksimal 5% itu KPI-nya. Itu yang target-target yang kita masukkan buat JKT. Dan di bawahnya lagi itu bisa terlihat sebetulnya nanti di setiap unit itu orang-orang atau people yang tidak terutilize dengan baik gitu ya. Dia lebih banyak meng-blocking di business as usual segala macam, itu bisa terlihat ya di report bulanannya. Dan ini harus ada follow up-nya di setiap masing-masing bisnis unit tersebut. Nah, ini gunanya yang utilitas report ini. Dan report ini nanti sebaiknya itu bukan pasif di sini aja, tapi nanti report itu juga kita kirim ke VP-VP-nya, mungkin lewat email yang resminya gitu ya. Itu bisa lewat WA seperti itu yang informal gitu. Nah, ini sih yang kita harapkan untuk ada tambahan lah feature-feature di papers ini. Kurang lebih gitu, Mbak Monica sama Mas Beni. Ada beberapa lagi sih sebetulnya yang kita mau tambahkan gitu di sini. Contohnya selain menunya itu, kita juga mau menambahkan satu lagi kotak di sini, samping kanan kalau bisa dilihat itu adalah project atau manajemen support. Ini kan yang ini menunjang apa yang nanti mau tim HC kerjakan ya. Jadi setiap grade itu juga ada minimum hours yang harus masuk ke timesheet-nya. Misalnya untuk grade as a leader senior leader itu harus ada sekitar 10 hari, misalnya dia harus clocking. Nah, itu mungkin dia bisa masuk ke clockingnya itu di sini. Dia mensupport apa? Misalnya contohnya siapa ya, senior leader Pak Iman gitu ya. Pak Iman itu dia datang ke project, diundang ke project Bang Paspion gitu ya, itu ada nomor IO-nya gitu ya. Nanti Pak Iman itu bisa meng-clocking kayak gitu di manajemen support, atau misalnya ada VP terkait itu ketemuan sama ya, contohnya ada 2 food gitu ya, membahas masalah pembayaran gitu ya. Pembayaran itu ya mereka juga bisa masukin ke project manajemen support sebagai hours. Itu yang kita tambahkan. Jadi mereka itu bisa masuk gitu ya. Senior leader itu ada di salah satu kotak ini gitu ya. Jangan sampai mereka nanti dianggap bisnis as usual terus kayak gitu. Sama juga yang dari tim TMO, ini masukan dari Mas Atik gitu kan, ya, apa juga lah contohnya, misalnya Mas Atik itu bantu masalah collection, masalah di project itu ya, mungkin dia bisa mendaftar di project manajemen support ini. Nah, masalah nanti chargeable atau non chargeable mungkin itu ya tahap keduanya gitu ya, kita pikirkan lanjut gitu. Tapi minimal ada kotak hours-nya itu udah ada. Mungkin itu sih mengenai enhancement features di papers. Mungkin Mas Sony, Mbak Monica atau yang lainnya kalau ada tanggapannya. Sebelum nanti kita masuk lagi nih, tadi saya ngarepin tim CIS sih ada di sini gitu ya, untuk bisa mendevelop ini di desainnya juga secara lebih detailnya. CIS ada, tapi kalau kita udah setuju atau ada perencanaan yang lebih detailnya, tapi itu mungkin kita bisa bilang CIS juga untuk masalah developernya. Mungkin Mas Sony, Mbak Monica, Cak Bayu mungkin. Kalau yang view utilization itu kan udah ada di Insight ya. Yang dimaksud seperti itu bukan ya? Apa Mbak Monica? Yang view utilization itu kan sudah ada di Insight. Yang level view. Itu yang dimaksud kira-kira seperti itu atau bukan ya? Yang dimaksud seperti itu sih kurang lebih. Jadi misalnya view
BUA gitu ya, dia Hah? operasinya berapa persen, optinya berapa persen, seperti itu. Iya, Yang betul. yang nomor 2 ya. Iya, betul. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti mungkin kalau ada grafiknya bisa kelihatan gitu ya. Kalau Di, yang nomor 3 nih apa? di pie chart-nya itu bisa kelihatan gitu dia condongnya kemana. Supaya nanti timnya SSM misalnya gitu ya, dia lebih condong ke project, padahal yang operasional. Itu berarti ada sesuatu yang salah juga gitu ya kalau kita nanti tambahin pie chart-nya itu. Seperti itu. Nambahin dikit, jadi diskusi kita itu kan sebetulnya kita melihat insight itu cukup representatif untuk menjelaskan utilisasi people ini. Hanya kemudian kita diupdate kalau ada aplikasi Piper yang mana kita melihat, oh ini teman-teman mau membuat satu aplikasi yang khusus untuk ngomongin people utilization, oke. Nah, kita support ke arah itu, artinya kan kalau kita memang mau menggunakan Piper ya nggak apa-apa maksudnya. Jadi itu hanya menjadi aplikasi yang khusus spesifik untuk melihat itu. Nah, sehingga Mas Reza merasa perlu menambahkan fungsi-fungsi yang ada di Insight ke dalam Paper. Gitu kira-kira gambarannya. Jadi kalau ke depan mungkin kok jadi ada dualisme aplikasi, kita nggak berpikirnya nggak begitu. Itu kira-kira Mbak Monik, Mas Atik, Mas Sony. Noted, Cak Bayu. Iya, ya. Kalau boleh tambah sebenarnya sih ini ya, ini hanya opini, baru opini ya, artinya masih debatable ya. Kalau saya ngelihat kelihatannya aplikasi ini akan berfungsi dengan baik. Ini bagus desainnya, akan berfungsi dengan baik kalau kita sudah menetapkan mungkin ini saya juga baru apa yang saya terapkan di PMO mungkin bisa jadi opini buat di sini. Karena di sini belum kelihatan objective goals-nya itu kalau kelihatan di sini kan people productivity-nya masih judgement-nya belum ada judgement, belum ada judgement, tapi perspektifnya itu masih terlihat dari clocking aja kan. Artinya objective goals-nya itu kan kalau kita ngeliat productivity nggak bisa ngelihat dari clocking aja gitu kan. Artinya baik itu objective goals-nya kita harus tentuin bahwa people productivity kriteria itu kayak gimana sih sebenarnya gitu kan. Disebut orang itu produktif sama orang itu kurang produktif atau bahkan mungkin tidak produktif seperti apa gitu kan. Nah, itu pertama. Yang kedua, halo, ya. Suara saya kecil ya? Ya. Sorry. Ada gangguan teknis ini. Halo. Udah kedengeran belum? Kedengeran. Cuman bentar. Ini ke-12 ke sini masalah. Ya, speakernya. Halo. Halo ya. Bisa. Oh, jadi gitu. Sebentar ya. Oke. Salah. Halo. Tes. Iya. Masa, udah bisa ya? Halo. Halo teman-teman, suaranya udah kedengeran belum saya? Sudah. Udah. Oke. Kedengeran. Oh ya, makasih. Jadi ini baru opini sih. Jadi artinya opini bahwa masih debatable, teman-teman pastinya jauh lebih paham, apalagi mungkin yang di HC pastinya punya planningnya yang lebih ini ya. Saya ngelihat cuma yang saat ini kan baru perspektif tahap awal ya, bahwa kita ngelihat dulu clocking behavior dari orang-orang tuh clockingnya kayak gimana sih? Kalau saya lihat gitu kan. Tapi tahap menuju ke arah people productivity
kriterianya itu kelihatannya mesti dibikin dulu deh objective goals-nya, karena nanti bisa jadi bias kalau misalkan apa namanya nggak ditentukan dulu objective goals-nya kira-kira apa nih, mana yang disebut produktif, mana yang disebut tidak produktif, atau mana yang disebut kurang produktif. Nah, people productive ini kriterianya pertama harus mungkin ditentukan dulu ya. Mungkin teman-teman HC pastinya lebih paham, pastinya akan ada plan ke sana. Karena saya yakin ini adalah plan tahap awal banget ya untuk melihat behavior clocking teman-teman itu utilisasinya gimana sih. Saya yakin gitu kan. Nah, yang kedua itu yang pertama. Yang kedua keterkaitan dengan ini apa namanya apa sih namanya batasan-batasannya terhadap terhadap kriteria tadi itu apa sih gitu kan. Jadi kayak boundariesnya yang membatasi bahwa orang produktif itu harus begini dan kemudian batasannya tidak boleh begini dan lain sebagainya. Yang ketiga baru nanti kelihatan tuh apa namanya enforcement-nya nanti mau kayak apa. Jadi pertama kriterianya, kedua boundariesnya atau limitation atau TNC lah teman-teman. Yang ketiga end up result untuk lakukan enforcement-nya. Jadi berarti harus gimana nih kan. Kalau aplikasi kan ini hanya aplikasi yang memang dibuat untuk pendukung dari objektif tadi sebenarnya. Kalau itu sih opini saya sih. Jadi jangan sampai ntar jadi judgement pada saat ini aplikasi jadi sebuah judgement, malah jadi stigma negatif buat teman-teman. Ini kok belum ada aturannya produktif kayak apa dan lain sebagainya, kriterianya kayak apa, boundariesnya atau limitnya kayak apa, kemudian enforcementnya bagaimana, kok udah langsung ada judgement bahwa oh misalkan Atik kurang produktif gitu. Ya. Itu aja sih. Oke. Nah, mumpung ingat boleh ya? Boleh. Bentar. Mumpung ingat. Jadi diskusi kita dengan Pak Wayan kemarin kan, kita masih ada satu gap untuk bisa mengukur productivity. Kita sampaikan ke Pak Wayan, kalau Mas Atik mungkin ingat juga, kita sejauh ini hanya mengukur utilitas. Maksudnya seberapa lama seseorang itu terutilisasi. Belum sampai ke level productivity. Jadi itu yang kita disclaim kemarin. Jadi memang goalnya harus sampai ke sana. Tapi hari ini pun kita belum punya parameter yang cukup untuk melakukan itu. Maksudnya gini, utilitas dan productivity itu ada gap gitu. Dan kita melihat ada satu parameter yang harus dibandingkan, misalkan terhadap capaian kuantitas, kualitas atau duit gitu, capaian duit itu belum sampai mengkomparasikan ke sana. Jadi kalau kita dijudge nggak produktif itu sebelumnya kurang tepat. Mungkin yang ada adalah kita tidak terutilisasi dulu gitu. Nah, utilitas itu satu hal, maksudnya orang bekerja 8 hari yaitu berarti terutilisasi. Orang bekerja 8 jam misalkan gitu. Gitu mungkin. Mas Atik mumpung ingat, silakan. Iya, Cak. Teman-teman. Jadi sebetulnya, halo? Ya. Suara saya kedengaran ya? Halo? Kedengaran harusnya. Halo tes. Kedengeran. Kedengaran. Iya, Jadi teman-teman, jadi yang ini sebetulnya yang seperti apa Mas Atik, Mas Bayu bilang, ini sebetulnya bukan bukan people productivity. Jadi ini sebetulnya lebih ke yang clocking tadi, yang utilisasi. Jadi masih fase, kita katakanlah fase pertama seperti itu. Jadi namingnya di sini, gitu, penamaannya di sini juga harusnya kita ganti, gitu ya. Kalau memang setuju, ini tentang apa people yang nomor 1 itu adalah people utilisasi seperti itu. Jadi kita masih mengukur secara hours-nya. Kalau memang hours-nya itu 8 jam,
8 jam itu dia mengerjakan apa, terlibat di satu apa begitu ya, project, produk atau operation, itu udah oke gitu. Tapi nanti di fase 2-nya, yaitu yang tadi Mas Atik sama Cak Bayu bilang, yang tentang produktivitinya nih yang kita mau lihat gitu kan. Tapi memang harus ada apa aturan mainnya gitu. Jadi balik lagi yang pertama ini ya fase pertama lah ya, kayak gitu yang apa dengan tujuan utama kita bisa melihat orang itu apakah sudah bekerja 8 jam atau lebih, minimal 8 jam, dan kalau memang dia bekerja 8 jam, dia itu ada di task apa, itu aja sih. Tapi auto tasknya itu belum bisa terlihat di yang people utilisasi ini, seperti itu. Jadi memang harus ada di fase keduanya, itu harus lebih dikembangkan lagi lah. Tapi memang ya dari HC nanti yang bisa melihat gitu cara mengukur orang ini produktif apa enggak gitu ya. Misalnya dia bisa buat 1 jam 5 es krim, itu berarti dia produktif. Atau gimana kan itu KPI-nya saya rasa juga berbeda-beda di setiap bisnis unitnya gitu ya. Misalnya kalau di PMO mungkin secara kolektif gitu, secara tim itu project itu harusnya on time gitu, on target gitu kan ya, kualitinya juga meet quality, itu ya mungkin KPI-nya di situ gitu ya. Bisa dilihat kalau memang tiga parameter itu ketemu, ya itu disebutnya PMO itu produktif kayak gitu kan, sesuai dengan ininya. Ini contoh ya, mungkin contoh saya juga nggak terlalu ini, tapi kalau di timnya SSM gitu yang operasional buat L1, L0 kayak gitu, mungkin yang dilihatnya beda lagi, itu mungkin bisa di per orang gitu ya, per orang. Kalau dia ada apa bisa terima 20 tiketing baru gitu ya, itu disebutnya produktif. Tapi kalau di atas ya overproduktif, tapi kalau di bawah itu mungkin kurang produktif, seperti itu. Itu sih apa ya dari saya kayak gitu. Jadi seharusnya sih kita satu kertas ya, sama lah gitu ya objektifnya gitu ya. Gitu. Tapi saat ini ya mungkin yang bisa kita ini adalah yang utilitasnya, sedangkan produktivitasnya itu mungkin kita harus bikin parameternya lagi, gitu lanjutannya. Tapi yang utilitas ini jangan di stop, maksud saya dilanjutin aja juga paralel. Ya itu modalnya memang di situ, kalau nggak tahu utilisasi jelas nggak produktif. Nggak bisa diukur produktivitasnya kalau nggak tahu tuh. Ya. Tapi kalau pun tahu ini masih ada satu tahap lagi. Ya. Mas Reza, Pak Arya Bayu. Mas Sony mau ngomong dulu. Ya, dikit aja. Suara saya jelas? Jelas. Kedengaran ya? Ya, makasih Cak Bayu, Mas Reza, Mas Atik, Mas Miadi, semuanya. Jadi izin kemarin sempat diskusi juga dengan beberapa EVP, termasuk waktu itu ada meeting transformasi ya, yang di lead oleh TMO, ya, workshop transformation itu, work group. Nah, memang dari Pak Zaki arahannya sebisa mungkin kita benar tadi kata-katanya produktif dengan utilisasi itu memang bisa berbeda. Itu terima kasih sudah di capture dan sudah di perjelas ya oleh tim Cak Bayu, terus Mas Atik juga tadi sempat kasih info. Kami intinya setuju bahwa tools kami, tools yang kemarin dibuat oleh CIS ya, dengan salah satunya diskusi dengan kami, mungkin juga dengan teman-teman yang lain, itu memang menjadi alat bantu, ya kan? Namanya juga tools, alat bantu. Memang kita sangat disarankan tidak langsung mengambil kesimpulan, gitu ya, tanpa adanya analisa-analisa yang lain yang lebih komprehensif. Ya. Nah, kalau arahannya Pak Zaki, pada dasarnya tools ini minimal bisa membuat tingkat visibility kita, ya, baik unit terkait maupun manajemen, itu meningkat. Visibility yang dimaksud, visible itu terlihat ya. Jadi seperti apa
kondisi teman-teman segala macam itu minimal bisa terlihat. Walaupun tidak semua activity atau tidak semua proses bisa tercapture di tools itu. Nah, yang menarik kan itu tadi ya. Sehingga ada usulan dari tim Kak Bayu untuk menambah beberapa hal dan saya pikir itu positif ya. Kemudian dari sudut pandang tadi Cak Bayu juga sudah sampaikan, ada kriteria tertentu yang apakah mau dikaitkan dengan misalnya cost, apakah dikaitkan dengan kinerja, apakah dikaitkan dengan yang lain-lain, itu memang sekali lagi menjadi analisa lanjutan gitu ya. Nah, walaupun Pak Zaki juga sempat bilang kalau bisa idealnya karena kita perusahaan IT consulting ya kan, IT services itu IT services lebih tepatnya ya, maaf. Di dalamnya ada consulting, ada implementation dan lain-lain yang kemungkinan karakteristiknya berbeda-beda, gitu kan? Makanya kita perlu hati-hati juga gitu kan ya. Memang pada akhirnya semua akan dihubungkan dengan cost. Semua activity atau semua dalam hal ini apa yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ya, contoh misalnya nih kalau kita ngomong gaji pegawai atau karyawan itu, nah ada return-nya enggak gitu kan? Kalau orang keuangan ada return itu maksudnya gain atau keuntungan atau ini kontribusi karyawan enggak gitu. Nah, jadi itu saya pikir wajar ya. Kita berbisnis, kan bukan yayasan, bukan lembaga non profit gitu ya. Jadi karena kita perusahaan yang mengejar profit itu menjadi perhatian itu wajar. Nah, tetapi memang tidak bisa juga hal-hal tertentu itu digeneralisir ya, karena sekali lagi di kita ternyata cukup kompleks. Kita pernah benchmark ke beberapa perusahaan yang lain ya, at least NCS ya, manajemen pernah ke sana, Accenture ya, terus kemudian kalau Infosys mungkin dari ini aja sih studi literatur aja kali ya. Nah, beberapa yang lain itu yang kira-kira mirip sama kita ya, portfolionya maupun jenis perusahaannya, memang faktanya kita juga punya uniqueness ya yang perlu dipikirkan. Tidak bisa langsung pakai data benchmark atau cara perusahaan lain untuk kita tiru, nggak bisa gitu. Nah, jadi kalau tadi sekali lagi kita bedakan produktivitas dan utilisasi, menurut saya pribadi saya setuju gitu kan ya. Kemudian yang kedua, tadi Mas Atik juga memberikan pandangan jangan langsung diambil kesimpulan. Nah, itu saya juga sepakat gitu kan ya. Saya setuju. Nah, kemudian berarti kita bersama perlu memikirkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, apalagi gitu kan yang kira-kira bisa kita improve, kita tambahkan, kita enhance gitu kan ya, sambil berjalannya tools-tools yang sudah ada. Nah, pada akhirnya ya, saya teringat Pak Hendrian ya waktu itu pernah diskusi juga dan pernah disampaikan tentang operating modelnya Sigma ya. Jadi kemungkinan nanti kalau terkait resources itu pun di delivery dan operation, saya nggak ngomong sales, saya nggak ngomong support ya fungsinya ya, saya ngomong fungsinya delivery operation dulu. Ternyata di operation juga akan di-treat dua. Yang pertama adalah resource yang memang billable secara ya hitungannya nanti memang main days, hitungannya memang clocking gitu kan ya. Tetapi tidak serta-merta orang yang billable itu juga harus atau terutilisasi di project gitu. Walaupun contoh ketika dia punya clockingnya itu dianggap sudah memenuhi ya katakanlah threshold atau hal tertentu gitu. Nah, dia bisa bantu jualan, dia bisa bantu BAST, dia bisa bantu bahkan collection dan lain-lain gitu kan. Itu banyak lah. Mungkin Mas Atik bisa jelasin juga banyak hal yang dilakukan. Nah, pun misalnya ternyata orang yang di resource billable itu ya ternyata setelah dianalisa kok porsinya lebih banyak untuk bantuin jualan atau bantuin proses collection dan lain-lain. Nah, itu menjadi analisa selanjutnya. Ya, itu sekali lagi itu kita perlu perlu hati-hati. Nah, terus yang kedua ada resource yang memang dari awal sudah didesain untuk non billable. Sorry, saya agak kenceng ya, soalnya tadi agak berisik di background. Jadi yang resource non billable ini itu sudah di set non billable sehingga nanti perhitungannya bukan main days gitu, atau dia tidak akan dituntut atau bukan dituntut ya, lebih tepatnya dihitung lah ya, dimonitor gitu kan ya, clockingnya
karena dari awal sudah didesain non billable. Nah, nanti dalam keuangannya pun ikut teman-teman. Ya, dalam keuangan pun untuk yang resource yang non billable ini akan menggunakan cost allocation. Itu kan. Tapi kalau untuk yang resource billable nanti akan ada pendekatan juga. Jadi saya pikir nanti memang perlu duduk bareng lagi kita, semua hal yang ada di masukan-masukan yang dari kepala kita monggo disampaikan. Saya usul melibatkan juga TMO karena inisiatif perusahaan yang besar ini lagi dikawal oleh TMO. Saya pikir kita register aja atau kita daftarin aja ke sana juga nggak apa-apa supaya inisiatif besar kita ini bisa tercatat dan langsung tidak hanya dilaporkan ke Pak Wain ya, punten Cak Bayu ya, tapi saat ini ya kita punya CEO baru yang mungkin pemahaman atas Sigma tidak lebih bagus dari kita misalnya ya. Walaupun beliau juga pasti punya mimpi, punya visi kan gitu. Tetapi kita perlu belum ketemu jadwalnya Mas Sony. Nah, belum itu ketemu jadwalnya. Barangkali bisa lewat Pak Hendrian juga saya usul lah ya. Silahkan kita kontak beliau gitu. Nanti akan di-put concern-concern pentingnya melalui beliau. Dari saya mungkin cukup itu. Matur nuwun, terima kasih. Monggo kalau yang lain ada tanggapan. Ya, terima kasih Mas Sony. Saya rasa kita semuanya sepaham lah ya bahwa harus ada tindak lanjutan itu untuk masalah yang produktivitinya itu seperti itu harus lebih dimatangkan dulu lah sebelum mengambil kesimpulannya. Oke. Mbak Monik tadi mau bicara sesuatu? Iya, saya mau ngupdate sedikit sih sebenarnya mau infoin objektif dari aplikasi Papers ini. Mungkin kalau saya nggak tahu nih aksesnya Mas Reza komplit atau enggak gitu. Kemarin saya ngetes punya Mas Atik ternyata cuma bisa ngelihat yang report utilisasi ya. Karena sebenarnya aplikasi ini nggak cuma untuk report ini ya, yang people productivity. Karena kalau cuma lihat report itu sebenarnya di insert juga ada gitu. Ini kita copy reportnya aja ke sini. Sebenarnya objektif dari aplikasi ini itu kemarin kita buatnya untuk melihat seseorang itu punya role dan skill apa gitu ya. Kita bisa search tuh setiap orang itu dia historinya ya, dia dulunya pernah di project suatu project tuh dia pernah ngerjain sebagai apa, konsultan, BA atau apa gitu ya. Terus levelnya juga kita bisa lihat dia senior, junior atau apa, kita bisa lihat juga. Nah ini tujuannya kita tuh untuk mempersiapkan resource sebelum project itu mulai. Jadi kalau misalnya sudah ada OP itu COE bisa mulai mencari lah ya kalau ada kebutuhan resource itu mempersiapkan lebih awal kebutuhan resource-nya berdasarkan role dan skill-nya. Nah nanti setelah misalnya misalnya udah ketemu nama-nama yang sedang available ya, ini available-nya pun juga itu dari assignment kita bisa dapat dari Pia dan Ramen itu kan mereka sebelumnya udah di-assign ya. Nah dari tanggal-tanggal yang kosong itu nanti mereka bisa di-assign juga sih di sini. Bisa lihat availability-nya mereka bisa di-assign atau enggak gitu. Nanti setelah mereka lihat availability-nya nanti mereka pun bisa di-booking gitu. Itu next fase-nya sih nanti kita bisa booking resource. Itu sedikit update dari aplikasi ini ya Pak. Jadi bukan cuma report yang utilisasi aja. Oke, ya. Ya nggak apa-apa. Saya setuju itu. Jadi lebih banyak di-enhance gitu ya. Yang seperti yang tadi Mbak Monika bilang. Jadi kita bisa melihat nih orang utilisasinya misalnya masih kurang gitu ya, di bawah 50% gitu kan ya. Jadi nanti bisnis unit yang terkait itu kalau memang ada proyek baru atau opti baru gitu bisa ya bisa desain. Nah itu saya setuju. Jadi tapi kan dia harus melihat harus ada datanya gitu ya. Dan datanya itu mungkin ya dari Papers tools ini seperti itu. Kayak gitu. Jadi dari bisa lihat di reportnya itu ya kayak gitu. Nanti dia klik gitu kan, nah ini orang-orangnya siapa yang utilisasinya masih rendah, diklik kayak gitu, dilihat yang kerennya ini seperti apa. Nah itu yang dia bisa di-assign. Itu salah satu benefitnya lah dari utilisasi page people ini seperti itu. Itu saya ya setuju. Jadi ada manfaatnya gitu kan. Jadi bisa termonitor lah semua orang di masing-masing view itu. Kegiatan sehari-harinya itu apa gitu ya. Itu yang tahap pertamanya sebelum melihat apakah di kegiatan itu dia produktif atau juga enggak, itu yang tahap yang keduanya gitu ya. Kita harus ini juga kita harus bicarakan lah sama-sama.
Itu sih mengenai tools yang people ini. Kalau memang kita sepakat untuk nge-enhance utilisasi ini, mungkin next-nya itu kita ngomong sama yang developernya ya, kayak gitu, kira-kira apa aja yang mau kita tambahkan, kayak gitu. Tapi yang bioutilisasi ini kurang lebih tuh sama seperti yang di timesheet di Insight itu sih, kayak gitu gambarannya. Cuman yang report ini mungkin ada beberapa yang harus kita gambarkan gitu ya, value ininya apa aja informasi yang mau terlihat seperti itu, lebih seperti itu. Dan ada summarize yang orang-orang nama-nama yang belum utilize itu nanti yang bisa digunakan nanti untuk ke depannya kalau memang mau di-assign di sebuah project atau di sebuah operation atau di Opti. Ada satu nambahin Mas Reza. Ada satu pertanyaan yang diajukan oleh Pak Wayan kemarin pada saat kita sampaikan bahwa kemarin kita mengcapture satu kondisi ada utilisasi di project, utilisasi di operation, dan non-project. Gitu. Di mana non-project ini secara percentage di kisaran 15%. Sepintas ya, sepintas. Non-project. Jadi saya lanjutin, sepintas kita melihat, lah ini harus jadi fokus nih, non-project ini. Utamanya bio-bio yang harusnya intensif di project atau di operasi, kok komponen non-projectnya signifikan 15%, somehow lebih bahkan. Nah, kita coba petakan, ini distribusinya seperti apa di non-project itu. Tapi challenge Pak Wayan lebih dari itu gitu. Jadi ya belum tentu yang project maupun yang operasi juga efektif efisien gitu. Terutilisasi gitu maksudnya. Itu juga harus kita bisa explore apa di belakang, behind the number itu tadi. Kalau ini udah Mas ya. Nah ini kalau misalkan ini kita lihat distribusinya secara ranking terbesarnya kan banyak di project 53%, operasi 26%, non-project 14,4%. Nah kemarin kita fokus non-project ini apa aja gitu. Tapi Pak Iwe ngasih challenge yang project dan yang operasi juga dilihat dong. Gitu. Jadi itu yang belum kita lakukan ya hari ini. Jadi mungkin bisa ngasih ilustrasi nanti at the end kepada teman-teman ASI kalau kita bisa dapatkan, bisa analisa yang lebih detail ya. Itu event yang project maupun yang operasi bisa juga nggak cukup efektif terutilisasi. Atau sebaliknya, karena kategorisasinya kurang deskriptif, sehingga juga nggak kepetakan. Itu nanti mungkin next-nya kita coba explore. Gitu Mas Sony, Mbak Moni. Mas Atik ya, gitu ya kemarin ya, inget ya? Iya, Pak Bayu, iya betul. Ada satu izin ya nambahin sih sebenarnya. Ada satu, ini sih di kepala saya aja sih, ada sekelumit kepikiran dari case-case yang ada, resultnya seperti ini. Berani nggak kita bilang bahwa kualitas daripada clocking sistem ini kualitasnya datanya ya, data dari hasil clocking ini datanya udah paling tidak mendekati proper gitu. Terus terang kemarin itu yang ada di pemikiran kepala saya sih. Artinya karena beberapa dari case-case yang ada tuh masih ada aja yang kalau misalkan dia multiple project, PIC tersebut multiple project, dia isi
misalkan satu project dia isi 8 jam, kemudian project lainnya diisi 8 jam juga. Kalau dia pegang 3 project berarti times 3 kan, berarti dia dia 24 jam dia. Apa iya gitu satu orang PIC itu ngerjain seharian 24 jam. Nah, atau mungkin ada yang dua project dia PIC di 2 project, kemudian ada BAU yang harus dia isi, misalkan ada assessment atau misalkan ikut training atau meeting dan lain sebagainya gitu kan. Berarti kan dia akan mengisi part of BAU-nya ya. Nah, dia apakah dia beneran komit isi 8 jam juga? Kan saya juga nggak begitu paham ya apa iya mereka isi seperti itu, karena pernah dilihat ada kendala yang sampai times 2, times 3, jadi artinya ada yang 16 jam, ada yang 24 jam. Makanya kalau kita lihat timesheetnya teman-teman di ya teman-teman bisa lihat lah, tanpa ada normalisasi itu bisa sampai 150%, 160%, atau bahkan sampai 200%, kadang-kadang ada seperti itu. Nah, itu yang ada di kepala saya sih. Jadi artinya ini pun mekanismenya kita harus firm dulu bahwa data yang akan dipastikan data clockingnya itu juga mendekati proper gitu, supaya pada saat kita menyajikan apalagi ke board level kan agak ngeri ya. Itu aja sih. Benar. Ya, benar banget Mas Atik. Kami juga sempat menganalisa kejadian kayak gitu ya. Nah, menurut kami ya, ini menurut analisa kami, yang paling berkepentingan untuk memastikan validitas timesheet adalah di mana? Di orang grup yang apa approve. yang di Japri ya? Ya, orang yang approve. Ya. Dalam hal ini, kalau kita coba bayangkan kondisi di lapangan, kenyataannya nggak mungkin kan yang data tadi 24 jam full, nggak mungkin. Nah, oleh karena itu, yang approve memang sebaiknya juga melakukan review yang akurat. Ditambah, ketika mereka clocking di suatu project, itu kan akan menggerus jatah atau kuota main base project tersebut kan. Dan sedangkan project itu dituntut dijaga profitability-nya. Nah, jadi PM dalam hal ini punya kepentingan. Oleh karena itu, kami berharap karena PM menjadi tulang punggung ya di dalam menjaga profitability project juga, selain juga pasti PO dan yang lain gitu ya. Nah, serta PM juga kebanyakan yang melakukan review atas timesheet ya, maka kami berharap itu bisa dikawal juga lebih ketat di PM menurut kami gitu ya. Sehingga sekali lagi harapannya validity data timesheet itu bisa lebih baik. Mungkin dari kami seperti itu, Mas Atik. Noted, Mas Sani. Ya, thank you. Artinya berarti kita harus kasih para reviewer tersebut atau para PIC approver tadi harus dikasih KPI berarti ya. Artinya kalau KPI-nya dia nggak sesuai dengan KPI dia, berarti kan akan merugikan dia gitu kan. Kalau sekarang kan mereka nggak ada KPI nih approvernya, jadi hanya in terms of ini ya timesheet ya, dia hanya ngelihat bahwa progres saat ini kan PM dan PO itu yang dilihat KPI-nya adalah progres di mana project nggak boleh delay. Aku suka nulis terus. Jadi artinya timesheet-nya tuh nggak berhubungan, nggak korelasi gitu kan. Yang dilihat approver terhadap progresnya. Jadi misalkan harusnya seminggu ini sudah target seminggu ini yang harusnya 100%, misalkan baru 20% yang seminggu ini, berarti kan 80%-nya akan menjadi gendongan di minggu berikutnya gitu kan. Nah, yang saat ini dilihat sama PM dan PO adalah itu KPI-nya saat ini. Nah, sementara untuk KPI timesheet ini yang menjadi yang perlu kita buat kali ya. Karena dari PMO itu juga sempat kita korelasikan antara activity timesheet dengan progress, itu sempat dikecam banyak orang. Jadi dianggapnya kita membuat sesuatu yang deadlock gitu kan.
itu akhirnya kita buka lagi timesheet, akhirnya kita bedakan dengan progress. Jadi kalau progress itu yang nge-proof itu adalah PM, sementara timesheet itu walaupun di-approve sama PM, tapi PM itu nggak terlalu aware, kelihatannya nggak terlalu banyak aware dari sisi itu. Terbukti pada saat PO pun, PO-nya juga, bahkan PO sama sekali nggak ngelihat timesheet, dia ngelihatnya progres dari penyelesaian project itu sih. Jadi progresnya udah berapa persen, progres berapa persen. Ya. Nah, sebenarnya secara tools itu CIS sudah menyiapkan ya ketika para reviewer atau approver itu akan approve timesheet, itu sudah ada alert atau sudah ada informasi yang menandakan bahwa ini orang akan hari ini akan ngecas atau akan clocking berapa lama. Kemudian secara overall project ya jatah atau kuotanya tinggal berapa sisanya gitu dan seterusnya, itu sudah ada semua. Nah, saya setuju banget kalau toolsnya sudah disiapkan, ya sudah dikasih KPI. Ya gitu ya Mas Atik, saya sepakat sih. Jadi orang lebih aware dan lebih hati-hati gitu kan dalam approve. Sama Mas Sony. Oke. sama diskusi kita kemarin itu kan ada satu yang terekspos itu apa ya itu? Oh, ada seseorang yang clocking 2 activity dengan waktu 8 jam gitu ya dalam satu hari. Artinya ada 2 activity yang dia follow, dia clocking 8 jam di satu, 8 jam di tempat yang lain. Artinya kan seolah-olah dia paralel bekerja 8 jam di 2 tempat yang akumulasinya 16 jam. Nah, ada baiknya timesheet kita itu untuk clockingnya dibuat time sequence. Artinya kalau memang dia bekerja 16 jam, harusnya 8 jam, next 8 jam gitu, bukan 8 jam di rentang waktu yang sama gitu. Jadi 8 jam pertama ikut program apa, 8 jam berikutnya ikut program apa, jadi dia sequence berurutan. Kemarin dikonfirmasi itu belum dilakukan seperti itu. Jadi saya pikir ke depan secara pengisian itu kan natifnya kita feel-nya ya begitulah memang nyatanya, naturalnya. Nggak ada orang yang bisa kerja, nggak tahu dia multi processing. Ada di kiri, ada di kanan gitu, ngetik, satu bikin tor, satu bikin, dan nggak begitu kan, pasti nyelesain ini baru nyelesain ini. Jadi itu ngelihatnya, jadi pertama kalau memang mereka teman-teman itu melakukan aktiviti yang seperti itu secara effort, kita udah mengapresiasi gitu kan, memang waktunya dia 16 jam terpakai untuk itu. Hanya kita mencatatnya memang harus sequence. Dan saya pikir kategorisasi yang lebih deskriptif perlu kita buat untuk itu kemarin kasusnya bau ya, business as usual. Ya singkatannya bau. BAU. Gitu. Itu di dalam bau ada bau. Ya betul ya Pak Monik ya. Ada di dalam. Iya. Kalau di Bandung itu ada Bandung berhiber itu. Bersih, hijau, berhiber lagi. Ya, kita harus menemukan kriteria atau kategorisasi yang spesifik lah menurut saya. Nggak tahu apa namanya. Karena itu membuat orang confused juga. Jadi. Bau itu ngerjain apa gitu. Bau ngerjain bau kan bingung. Itu aja mungkin nggak terlalu sih. Hanya kita ya mungkin ya itu tambahan sedikit dari Cak Bayu mengenai pengisian clocking itu sebaiknya memang dilihatnya itu per sequence gitu. Jadi jangan cuma ngisi 8 gitu. Tapi 8 itu ya di mana sebetulnya di working hours 8 sampai jam 5 sore. Nanti dia lanjutin lagi dari jam 5 sore sampai jam 12 malam seperti itu, sehingga total itu menjadi 12 jam. Harusnya
ada gitu ya, parameter itunya sih ya. Mungkin harusnya nggak terlalu sukar ya diimplementasikan ya di timesheet tersebut seperti itu. Jadi kita bagi-bagi aja seperti jam 8 sampai jam 12 yang ngapain, dari jam 12 sampai jam 5 yang ngapain, kayak gitu kan. Jadi ada pemilihan lagi lah, option gitu ya, pagi, siang, sama malam gitu ya, atau mungkin malam, dan lagi yang dari jam 12 waktu aja udah. Iya. Basis jam aja. Ya, dari jam Berbasis jam, jadi start jam berapa, selesai jam berapa, start lagi jam berapa. nanti kita total jumlah hours-nya aja kan, berarti kan habis itu kan. Memang saya menyadari kemungkinan reward atau bayaran lah ya, ngomong aja bayaran yang akan diberikan ke yang bersangkutan mungkin tidak teralokasi di hasil, tapi nggak apa-apa, paling tidak kita sudah mengapresiasi effort mereka. Kalau dihapuskan saya juga termasuk yang nggak setuju. Karena kalau benar-benar kerja kan seolah-olah nggak terapresiasi. Iya, kalau kita rasa itu ya bisa diimplementasikan segala lah ya di timesheet ya, ditambahin itunya feature yang tentang hours-nya itu, Mbak Monik, Pak Sony, seperti itu. Nanti kalau memang itu kita sedikit challenging sih Mas. nambahin di timesheet ya. Agak sedikit challenging. Ya kita berkaca dari belakangan ini aja untuk membuat suatu project bisa lurus itu saya nerapin policy SOP sampai ke supporting tools-nya itu dari tahun 2020 policy SOP 2021 baru rilis karena perbaikan terus, karena challenging tadi, mana ini nggak pas, itu nggak pas, dan lain sebagainya. SOP dari jarak dari policy sampai SOP itu 1 tahun. Kemudian sementara kita merilis supporting tools itu sudah mulai berjalan dari akhir 2020, paralel pada saat itu kita mau rilis SOP-nya, karena SOP itu kan guidance ya, guidance daripada Mas. Flow prosesnya seperti apa yang diterapkan ke dalam kesisteman. Ke supporting harus dipikirin gimana ininya sih. Tapi memang setuju tadi memang harusnya sequential. Oh, sorry. Putus ya? Nah, tapi maksud saya sih harusnya maksud saya ini opini saya aja. Bisa ditanyakan ke yang developernya gitu ya, kita nambahin jam gitu ya, waktu dia nge-assign dari jam 8 ke jam 12 task 1 gitu kan, jadi jam 1 sampai jam 5 dia ngerjain task 2 seperti itu. Apakah feasible nggak gitu ya di timesheet-nya itu ditambahin satu kolom gitu ya, kolomnya juga udah Dropbox saja, start sama finish seperti itu. Nah, jadi pas dia ngisi itu dia harus ngisi start time-nya itu jam berapa, finish-nya jam berapa, dan itu ya jam aja, jam 8 Pak. Jadi sesuai dengan jam biasa gitu. Udah, itu udah ada Mas. Itu udah ada. Itunya sudah ada waktu dulu karena di lock aja karena mereka kebanyakan mengisinya semua rata-rata hitungnya 8 jam, akhirnya kan pas begitu di lock kan dia problem tuh. Nah, sementara kan harusnya tadi sequential, misalkan project ini mungkin 3 jam dulu, terus kemudian aktivitas project lain mungkin 2 jam berikutnya, terus kemudian ngisi BAU mungkin itu 3 jam berikutnya gitu kan. Nah, bukan gitu Mas, maksud saya di timesheet itu kan sekarang cuma ngisi hours-nya aja ya, berapa jumlah jamnya yang dia spend, dia gunakan. Misalnya di task A itu dia isi 4 jam, task B dia isi 8 jam. Tapi kita nggak tahu itu jam berapa dia kerjakan itu. Nah, maksud saya di timesheet itu ada satu Dropbox gitu ya, start sama end-nya di sisi jam.
Jadi dia misalnya tas 1 dia kerjain dari jam 8 pagi, nah itu di Dropbox-nya ada tuh jam 08.00 itu sampai jam 12.00 seperti itu. Nanti dia enter, dia tasnya tas A, itu nanti kelihatan itunya kalkulasi hours-nya otomatis kan, dengan ngurangin dari jam 12 pagi sampai jam 8. Itu dia 4 jam. Nah, tas 2 gitu juga. Berarti kan dia nggak bisa ngerjain jam 8 pagi lagi ya, karena kan udah occupied tuh kerjaan kedua, pertama. Jadi yang ke jam kedua itu dia harus paling dia bisa ngisi dari jam 1, itu ada Dropbox-nya dari jam 13 sampai jam 17 gitu kan. 17 itu berarti dia ngerjain sekitar 17 4 jam. Nah, nanti sore misalnya itu dia ngerjain lagi dari jam 20 sampai jam 23 misalnya gitu. Dia ngerjain berarti 3 jam. Jadi totalnya nanti itu ada totalnya. Totalnya itu jadi ada 12 jam atau 10 jam. Seperti itu sih Mas Atik. Jadi cuman secara tools aja yang kita enhance gitu ya. Yang selama ini cuma ngisi total hours, tapi sekarang enggak. Itu ada jam mulai dan jam finish di timesheet-nya tersebut. Seperti itu untuk masing-masing task. Kalau yang BAU juga dia ngisi aja, misalnya emang seharian dia berisi as usual gitu ya. Ya dari jam 8 pagi dia isi 08.00 itu ya di Dropbox, sudah ada Dropbox-nya sampai jam 17.00. Itu nanti enter BAU tasnya, nanti totalnya 8 seperti itu. Udah otomatis ke totalnya sih. Jadi jam finish kurang sampai ke jam. Itu maksudnya diharapkan bisa accounting, automatic counting atau kita manual start, kita ketik, oh kita mau mulai kerja nanti mulai jam 8 nih untuk di project ini, atau jadi bisa ngisinya sore-sore. Oh tadi pagi saya ngerjainnya dari jam 8 sampai jam berapa ya untuk Oh, project jangan ya, itu. jangan langsung Otomatis. real time ya. Maksudnya tetap diisi manual, cuman startnya itu oke, jam 8.00 gitu ya, bisa di-set begitulah. Ya. Kalau otomatis mah bikin susah orang malah. Iya, manual isinya ada Iya, dia misalnya ke satu susahnya itu di tim aplikasinya karena sesinya setiap orang kita kan total semua ada ratusan orang ya. Per PIC itu bikin sesi sendiri kan berarti kan. Udah gitu per PIC ada sesi sendiri, tiap project dia kalau ada 5 project berarti 5 sesi dia pegang, dia keep. Nah, itu yang akan time consuming. Enggak, kita nggak ada sesi. Jadi misalnya orang itu dia datang biasa. Bukan sesi itu, dimengerti dulu. Sesinya itu maksudnya sesi setiap orang kalau yang otomatis itu buka apa ya, kalau bahasa Oracle session gitu. Kalau database kan ada database session. Pada saat kita select atau inquiry dia kan ngambil satu sesi ini. Kalau dia ada bikin 3 sesi atau 10 sesi dia akan bikin 10 sesi. Itu mekanisme di aplikasi dia akan bikin beberapa sesi. Nah, itu kalau automatic counting memang akan consuming proses yang sangat berat di aplikasinya. Nah, cuma kalau yang tadi manual akan kejadian lagi tuh, bisa aja dia karena kan custom kan. Iya, tapi kan gini Cak, sorry Mas Atik. Jadi dia ngisi misalnya ya, dia ada 3 tas nih, misalnya ada dua tas lah, taruhlah 2 tas ya. Dia klik tas pertama, flow-nya mungkin bisa berubah ya. Misalnya flow pertama, tas pertama dia klik. Nah, udah gitu dia ngisi, itu hours-nya berapa. Itu manual, kayak gitu. Tapi udah ada Dropbox-nya, gitu ya. Start time-nya start time-nya itu berapa. Kalau lah dia datangnya siang gitu ya, bukan orang yang early morning gitu ya. Dia mulai jam 10, ya berarti masukin jam 10 sampai jam 12 dia kerjain gitu ya untuk tas pertama. Udah enter gitu kan. Berarti itu otomatis kalkulasi 2 jam seperti itu. Nah, nanti yang tas kedua dia ngerjain misalnya dari jam 1 habis makan siang dia kerjain. Dia enter lagi ya jamnya. Tas kedua dia conteng, itu mulainya kapan? Jam 13 gitu ya, udah ada Dropbox-nya, tinggal dia contreng yang jam 13 gitu ya, sampai jam 15 lah, kayak gitu ya, sampai jam 5 sore, jam 17. Udah dari situ kayak gitu ya, dia contreng jam kedua. Nanti atau misalnya dia terus misalnya sampai jam 8 malam dia kerja tas kedua ya, dia ini aja di Dropbox finish itu jam 20.00. Udah ada contreng
dengan enter nanti dapat total hoursnya sehari itu dia totalnya berapa, 12 jam atau 10 jam. Seperti itu aja sih, simple. Kalau saya lihat, soalnya ya ini saya bukan ini dari yang pengalaman di perusahaan lain itu saya dulu timingnya kayak begitu, kayak gitu apa ngisi absen itu. Jadi di per jam itu kamu ngerjain apa itu udah ada kelihatan seperti itu. Nanti itu ada reportnya sebetulnya. Kalau kita masukin ke toolsnya, saya assign nama saya kayak gitu ya report gitu ya 1 bulan itu nanti ada summary-nya gitu kan total hours saya itu berapa di project ini saya ngerjain berapa hours itu ada seperti itu di project yang kedua itu berapa hours sebulan seperti itu nanti ada grafiknya lah seperti itu saya besarannya nanti subnya itu ada lagi di meeting tapi itu udah advance lah ya tapi ini kan kita baru level yang yang lebih detail lagi sedikit gitu ya supaya orang nggak ada double clockingnya gitu ya sampai 24 jam gitu kan itu kan sesuatu yang nggak benar kayak gitu dan kita harus ngeliatin satu-satu manual untuk ngerevisi gitu kan mungkin normalisasi lagi nah, itu juga kerjaan lah bagi saya sih di tim HC seperti itu dan harus tanyain lagi validasi data itunya yang kita mau buang kalau memang dia bisa ngisinya langsung hoursnya itu di sana ya secara manual tapi udah ada guidance-nya gitu ya udah ada hoursnya itu yang tadi bilang yang select jam 7 atau jam 8 atau dia kerja jam 10 begitu start sama finish-nya gitu sih Mas Atik sama teman sekalian Mas Sony Mas Monika sorry Mbak Monika Nanti tak traktir sate Mas Atik. Noted, Mas. Noted. Mungkin ada opini lain dari teman-teman yang lain. Mungkin utamanya dari CIS ya harusnya ada ini. Saya nggak tahu nih ada perkawinan dari CIS ya, Zaid Bila ya, Ani dari CIS ya. Kalau mau ngomong teknisnya, mungkin ketemuan juga saya bersedia lah. Maksudnya kita ngomong offline. Kayak gitu lebih secara teknisnya ya nanti kita gambar gitu ya ada gambarannya seperti apa kayak gitu apakah itu doable untuk diimplementasikan gitu kan suaranya berapa nanti nggak masalah kayak gitu kalau emang nggak doable apa susah gitu ya apa boleh buat lah kayak gitu tapi minimal mungkin kalau duduk bareng offline bisa lebih dimengerti materi teknisnya nggak ada ya sini dari Mas Reza punten, tapi kita juga mesti ngelihat artinya ini kan baru gagasan-gagasan ya intinya baru opini pendapat-pendapat mungkin teman-teman HC juga mungkin pastinya punya track yang udah ada tracknya takutnya khawatirnya apakah ini nanti membebani teman-teman mekanisme ini apakah akan membebani atau bagaimana di ininya saya nggak tahu ya artinya gagasan-gagasan ini ya mungkin kita bagusnya kita sepakati dulu bahwa mungkin dari teman-teman HC punya rule and caranya yang lebih efektif dan efisien. Iya. Ini kan kita ngeliatnya dari masalah ya, isu lah, problem di mana orang bisa nge-clocking 24 jam gitu kan. 24 jam sehari atau lebih dari 12 jam, itu kan isu utamanya. Nah, penanggulangannya secara ini ya secara manual, dilihatin satu-satu, diverifikasi lagi satu-satu orang yang tersebut kayak gitu. Nah, ini yang kita mau hilangin kan kita cara-cara manual ini gitu kan supaya lebih efisien lah kayak gitu caranya. Ya salah satu optionnya sih yang tadi Cak Bayu bilang itu kayak gitu. Jadi bukan jumlah hoursnya tapi harus dia masukin kapan dia mulai pekerjaan itu sampai kapan dia akhiri pekerjaannya itu sehingga kelihatan jumlah hours ya itu sih tapi ya balik lagi kalau mungkin tim HC ada ininya tanggapannya kalau nanti kita bisa lihat juga dari segi development-nya doable apa enggaknya
Silakan. Monggo Mas Soni, Mbak Monik. Kalau emang ini. Mbak Ani ini mana Mbak Ani ya? Halo, Di mana? izin mengomentari ya. Nah. Iya. Izin mengomentari. Kalau nggak salah ini kan poin pertama tadi terkait satu orang itu. Nah ini ada Mas Malik nih. Satu orang itu misal dia memegang 2 tas ya. Kalau nggak salah dulu sudah pernah konfirmasi juga dengan tim HC. Itu dibagi aja per hour ya. Misalkan satu hari itu minimal 8 jam. Berarti ketika dia megang 2 tas, itu dibagi aja jadi 4 dan 4 gitu ya. Satu tas Enggak, jangan. Jangan gitu. Jangan gitu. Karena Ya kalau memang dia ini kerjanya sebentar Mas Reza, ini kan Ya. sifatnya konfirmasi dulu ya. Karena Oke, ya. seingatku dulu, ini dulu memang dulu. Aku nggak tahu kalau memang sekarang sistemnya sudah berbeda, apa formulanya sudah berbeda atau enggak. Itu seperti itu. Lalu kedua, terkait tadi ada penambahan fitur adanya pembagian waktu di dalam satu hari ada 3 waktu. Itu nanti kita juga akan koordinasi terlebih dahulu, terutama ke tim developer yang ada di Mobile Timesheet maupun di PIA, karena dari total hour-nya itu pun nanti kan akan impact ke Tableau. Ya, bagaimana itu formula yang dihasilkan kan kalau di PIA dan Mobile Timesheet itu data yang diolah kan hanya data mentahannya. Sedangkan semua hasil data rumusan semua akan masuk di Tableau. Itu juga nanti kita harus koordinasi dengan tim BI, Mas Agus ya, salah satunya. Seperti itu. Jadi ya impact-nya memang agak lumayan ya, agak lumayan. Mungkin Mbak Ani atau Mas Malik baru join ya, bisa menambahkan ya. Seperti Jadi itu. gini Mas Zaid, saya mau klarifikasi sedikit lagi. Ada Mas Malik tuh. Ada Mas Malik juga. Jadi kalau kita mau mengapresiasi orang yang kerjanya juga di atas 8 jam, seperti itu. Kalau dia memang mengerjakan 2 proyek di atas 8 jam, itu yang harus tercatat juga, gitu kan? Karena dia ada effortnya seperti itu. Bukan berarti dia ngerjain 2 tas itu 8 jam dibagi 2 aja lah, gitu ya. Padahal enggak, seperti itu. Nah, itu satu. Nah, itu bagaimana caranya seperti itu. Nah, caranya itu bukan dibagi yang time zone itu pagi, siang, malam, enggak juga seperti itu. Ya, yang kita lihat itu setiap tas itu ada start time-nya sama finish time-nya seperti itu. Contoh, misalnya dia ada 2 tas A sama tas B. Nah, yang A dia kerjain dari jam 10 pagi gitu ya. Itu dia klik aja, tik tas A gitu ya. Start time-nya kapan? Nah, itu ada Dropbox-nya. Dia isi jam 10.00 gitu ya. Dia pilih, dia select 10.00. Finish-nya kapan? Jam 12.00. Kayak gitu ya. Dia Dropbox-nya gitu. Kayak alarm lah istilahnya gitu ya. Dimasukin jam 12.00. Udah selesai. Nah, udah itu yang tas keduanya nih. Dia kerjain kapan? Misalnya dia mulai kerjain lagi jam 2 siang. Dia select tuh startnya jam 14.00 sampai jam berapa, dia kerja sampai jam 9 malam misalnya gitu kan ya, masukin tuh 21.00 seperti itu finishnya. Nah, itu dia enter, selesai kayak gitu. Nanti di bawahnya itu ada total, jadi satu hari ini kamu telah bekerja selama 15 jam seperti contohnya seperti itu. Ya udah, dia submit seperti itu. Proses belakangnya itu semuanya sama. Maksud saya nggak beda, nanti si supervisornya yang approve atau dia supervisornya nggak challenge, lu bener nih kalau dia sampai jam 9 malam seperti itu. Kayak gitu, dia bilang, iya benar Pak, saya kerja sampai jam 9 malam, saya ngerjain ini, kayak gitu kan, outputnya misalnya kayak gitu ya, verifikasi sama supervisornya, dan berarti supervisornya yang approve itu sebagai itu. Jadi lebih jelas gitu, memang dia kerja sampai jam 9 malam dari jam 10 pagi untuk 2 tas seperti itu. Itu yang kedepannya sebetulnya yang kita harapin itu perubahannya. Di mana yang sekarang itu ya tadi kayak gitu. Dia cuma mengisi total hours saja. Oke, ini 8 jam tas A, 8 jam tas B gitu kan. Totalnya ya 16 gitu kan.
kayak gitu. Tapi kita nggak tahu nih dia mulai kapan sampai kapan. Kalau 16 itu kan harusnya benar-benar sampai pagi dia ngerjain ya, seperti itu. Satu, dan kedua nanti emang kalau emang dia kerjain sampai pagi di tim HC dia lihat dia validasi, kok ini 16 jam nggak mungkin nih, kita normalisasi aja deh jadi 8 jam misalnya gitu kan, atau 10 jam maksimum. Ya, tapi kasihan memang kalau emang dia kerja sampai pagi, seharusnya memang 16 jam ya kita apresiasi itu yang 16 jamnya itu. Itu sih objektivitasnya gitu ya. Jadi kita mengapresiasi yang karyawan kerja di atas 8 jam. Yang kedua juga objektivitasnya nanti berkurang itu proses-proses validasi yang manual yang dikerjakan sama tim HC. Karena memang udah ada kelihatan itunya jam mulai sama jam selesainya kayak gitu. Itu mau tambahan sedikit dari saya, Mas Zaid. Oke, noted Mas Giza. Nah, mungkin ini Mas Agus Mas Malik atau gitu, kalau emang mau ketemu offline ya kita bisa bicarakan lah secara teknisnya itu double apa enggak, kayak seperti itu. Ketemu kok sama cowok. Gitu. Tapi ya saya melihat ya ini kan usernya dari ini ya, dari tim HC. Kalau tim HC-nya oke, ya kita lihat teknisnya, atau kita lihat dari teknisnya dulu. Kalau kira-kira memungkinkan, baru kita kasih ke HC. Ini oke nggak? Kayak gitu ya, ada sedikit perubahan di cara pengisian timesheet, cara pengisian time di timesheet, kayak gitu. Ya, izin tadi saya nulis di Zoom chat ya. Jadi dulu pernah diskusi dengan Mas Lukas ya, terakhir itu memang ada perbedaan pengolahan data. Jadi data yang asli, yang real itu tetap ada dipertahankan ya, terutama untuk menghitung utilisasi. Total work hours itu tidak dibatasi. Di dalam sehari bisa lebih dari 8 jam, tetapi maksimal tetap doang 24 jam ya. Nah, sehingga real effort tetap bisa tercapture di sistem. Itu clear ya, masih bisa. Nah, tapi untuk menghitung main days ya, dalam sehari asumsi itu ada batasan, yaitu maksimal 8 jam. Ya, sehingga ketika lebih dari 8 jam akan dilakukan normalisasi. Kenapa? Karena kita ngitung main days rate, asumsinya itu sehari maksimal 8 jam. Ini kan pendekatan aja, pendekatan perhitungan main days rate. Harus nyambung antara main days, real main days dengan rate-nya. Gitu. Jadi ada perbedaan treatment. Jangan khawatir, real effort tetap tercapture. Gitu kalau dari kami. Nah, terus kemudian soal yang penambahan ada jam mulai, jam berakhir gitu kan ya. Kalau kami melihat dari sisi culture, ini belum sistem ya. Belum sistem nih. Kalau dari sisi culture, habit orang mengisi timesheet itu memang akan lebih bagus. Karena apa? Orang tidak bisa dengan sembarangan mengisi timesheet. Ya kan? Orang akan ya pasti tahu dong ini datanya dimasukin sistem nih. Jadi aku akan bisa tercapture ketika sama-sama jam 8 tapi kok aku ngerjain 2 project sekaligus. Kok ya rasanya agak nggak mungkin gitu kan ya. Gitu. Jadi harapannya orang akan lebih berhati-hati dalam menginput timesheet, pun orang reviewernya atau approvernya juga akan lebih hati-hati di dalam melakukan approval. Nah, jadi secara behavior kami sih sepakat ya, tapi terus terang kalau secara sistem atau secara teknis, nah itu mungkin teman-teman CIS atau yang lain bisa ngasih masukan. Tapi kalau secara strategi behavior, kami setuju sih. Jadi lebih akurat, lebih hati-hati gitu ya, dan seterusnya. Terima kasih. Oke. Ya, izin nambahin, Mas Reza. Sorry. Salam Malik. Tadi ada beberapa case yang mesti di join meetingnya. Sekilas tadi saya dengar lagi pembahasan mengenai utilisasi ya. Iya. Main days kalau nggak salah ya. Nah, memang tadi yang seperti yang Mas Wandi bilang, yang saat ini berjalan pun seperti itu ya. Artinya orang atau yang saat ini berjalan itu secara sistem kita akan men-set kategori office hour gitu ya, working days ataupun nanti utilisasi dari si timesheet yang diisi gitu ya. Nah, secara working hours memang kita set by default itu 8 jam kerja satu hari.
Tapi nggak menutup kemungkinan itu dari jam berapa dia mulai start sampai jam berapa, ya itu nanti bisa dilihat apa namanya, apakah dia statusnya over kah utilisasinya, karena dengan melihat satu hari dia mengerjakan pekerjaan gitu dalam satu task, let's say misal lebih dari 8 jam, misal 10 jam, artinya ada kelebihan 2 jam gitu kan ya, dari rentan waktu yang sudah ditentukan itu. Kecuali kalau saya nggak tahu nanti di sistem itu apakah bisa men-set di luar office hour atau misal apa namanya jam format dengan 24 jam dengan maksimal 24 jam ya pastinya ya. Iya. Nah, itu apakah bisa di-set seperti itu? Tapi yang jelas dalam satu hari itu kita memang dihitung secara total bekerja itu 8 jam. Iya. Pas nanti ada potongan-potongan misal dia hanya mengerjakan let's say cuma 7 jam, 1 jamnya buat istirahat, tapi kita totalnya kita 8 jam. asumsi 8 jam. Ya, itu untuk one days gitu kan. Tinggal dikali 8. Tinggal dikali 5, sorry. Artinya 40 jam dalam satu minggu. Gitu kan. Artinya kalau misalnya ada report timesheet yang diambil pada hari Senin, sedangkan dia ada pekerjaan lebih dari 40 jam dalam satu minggu gitu, itu pasti harusnya akan overutilisasi. Gitu. Nah, kalau ngomongin medis, ya pasti juga sama ya, karena hitungan medis itu kan kita 8 jam kerja ya, 8 jam sehari. Saya nggak tahu nih soal sebelumnya pembahasannya mengenai apa. Kalau yang secara sistem yang saya tahu seperti itu di timesheet. Betul Mas Malik. Jadi saya juga sama Mas Sony itu ya, setuju. Jadi kan minimal itu harusnya 40 jam per hari gitu ya dia. Minggu. 40 jam per minggu per hari. Nah, seperti itu. Nah, tapi kan kita juga harus melihat sebetulnya teman-teman yang kerjanya itu lebih dari 40 jam. 44 jam per minggu itu. Seperti itu untuk melihat ya tadi utilitasnya itu, jadi mana nih yang lebih dari yang seharusnya, mana yang kurang gitu kan. Nah, nanti itu buat analisa lebih lanjutnya. Nah, tapi dari sistem yang sekarang itu ada itu di timesheet itu hanya dia ada task dan ada jumlah hours-nya seperti itu. Nah, itu kadang-kadang dia isi, kadang-kadang ya ada beberapa lah kayak gitu ya, ada beberapa orang yang tasknya ada 2, misalnya A sama B, misalnya seperti itu, dia ngisi totalnya aja 88 gitu. Udah 16 selesai. Nah, ini kan sebetulnya yang harus kita perbaikin gitu ya, dengan memasukkannya jam mulai dan jam selesai. Seperti itu, dia jam mulai dan selesainya itu. Sehingga itu bisa terlihat benar. Kalau memang dia kerja 16 jam gitu, itu dia mulai dari jam berapa sih? Tas pertama misalnya di jam 8 sampai jam 5 sore gitu kan. Tas yang kedua dari jam 5 sore misalnya sampai jam 2 pagi misalnya gitu. Jadi totalnya itu ada 16 jam. Itu yang kita usulkan gitu ya, supaya sistem di timesheet itu lebih sedikit di enhance gitu ya, sehingga orang yang tadi behaviornya itu juga tahu bahwa dia ini benar nih, kita ukurnya sekarang pengukurannya itu kita lebih advance lagi gitu kan. Jadi jangan hanya mengisi 88, tapi kita harus melihat itu mulai dan akhirnya seperti itu, jam mulai jam akhirnya. Iya. Seperti itu. Kalau nggak salah di PIA yang terbaru sekarang, Zaid coba nanti di ini ya koreksi ya, atau Mas Atik ya, ada Mas Atik kan ya. Nah, di PIA sekarang itu kan sudah mengimplementasi metode bobot ya. Artinya terlepas nanti dia isi 88 atau berapapun lah, selama bobotnya dia hanya dalam satu tas itu hanya misal let's say 20%, mau berapapun nilai yang dimasukkan ya dia terlibat dalam proyek atau pengisian timesheet-nya itu hanya 20% untuk proyek tersebut. Artinya dia kalau misalkan ngisinya cuma 88, tapi ternyata dalam satu tas, satu hari, dia cuma 20%. Terus ada mungkin ada tas lagi, tas B gitu ya. Cuma misal 30%. Artinya memang dia dalam satu hari cuma terutilize 50% dari bobot yang sudah ditentukan oleh CTM. Mau terlepas dia ngisi timesheet-nya berapa jam ya. Kalau misalkan tidak ada proses approval dan lain-lain pada saat pengisian timesheet-nya. Harusnya seperti itu, Mas Reza. Sekarang udah ada kok di PIA yang menu baru itu. Enhancement yang terbaru. Tapi kan pas kan PIA itu kan di belakang ya, kayak gitu kan. Tapi ngisi timesheet-nya itu kan di ngisi time-nya itu kan di timesheet gitu kan.
di front end-nya gitu kan ya. Ya. Nah, itu ada baiknya gitu tuh, memang harus ada pengukurannya gitu, mulai dan finishnya kayak gitu kan. Nanti diakumulasi tuh, mulai sama finishnya, misalnya hari pertama 4 jam, hari kedua 4 jam, hari ininya 4 jam, itu diakumulasi sebetulnya nanti per bulan di proyek itu total akumulasinya itu di berapa jam sih, berapa puluh jam di proyek tersebut. Nah itu nanti itu bisa kita lihat lagi, nanti ini buat yang tahap keduanya melihat produktivitasnya. Untuk satu task itu ternyata yang tadinya di setnya cuma 20 jam gitu ya di PIA, ternyata dia sebulan aja itu dia udah mengkontribusi itu 30 jam seperti itu. Berarti dia ada kelebihan nih, ada kelebihan 10 jam yang tadinya di setnya 20, kenapa ada pengerjaannya di lapangan dia totalnya itu 30 jam. Nah itu berarti sebetulnya secara produktivitas itu dia kurang Mas, kayak gitu yang harusnya selesai dalam 20 jam dia selesai dalam 30 jam. Itu untuk bisa dianalisa lebih lanjut sebetulnya itu untuk produktivitasnya. Itu yang tadi pagi yang awal-awal yang kita diskusiin gitu ya. Itu mengenai produktivitasnya. Tapi sekarang kita belum ke sana sih sebetulnya ya. Kita awalin dari utilitasnya aja deh kayak gitu ya. Sehari itu benar nggak dia terutilisasi selama 8 jam minimal kayak gitu di proyek atau di operasional seperti itu. Itu yang langkah pertamanya. Nanti langkah keduanya, fase keduanya itu lihat dari produktivitasnya itu seperti itu. Nah untuk melihat utilitasnya itu sebetulnya kita maunya itu ada tambahan gitu ya di timesheet mengenai waktu mulai dan waktu selesai seperti itu supaya hours-nya itu benar-benar terlihat gitu. Oh iya benar nih dia pagi itu memang ngerjain yang ini, siang dia ngerjain yang si B gitu kan, malam dia ngerjain si C kayak gitu seperti itu. Itu benar-benar terlihat seperti itu. Nanti akumulasi hours-nya itu bisa melihat ini produktif nggak, kita bandingin lagi sama PIA yang tadinya di set 20 membuat BASD misalnya di set 10 jam, ternyata dia membuat BASD itu 15 jam. Itu bisa dilihat dari timesheet-nya. Tapi itu dua hal yang berbeda ya Mas Malik ya. Kita baru mau melihat ya masalah utilisasinya aja sih awalnya. Nambahin Mas, mungkin analogi simpelnya ya. Kalau kita ngerjain satu aktivitas pakai Google Calendar lah atau kalender yang lainnya kan, kita quote start selesainya aktivitas itu kapan, untuk aktivitas pertama, kedua kapan, ketiga kapan kan, itu ada timestamp-nya gitu. Kita arrange mulai dari jam 8.01 sampai jam 10.30 misalkan. Next-nya apa? Nah itu yang ingin kita lihat juga, termasuk tadi side effect yang kita dapatkan kalau kita ngukur waktunya itu tidak ada yang saling tumpang tindih tadi ya, artinya secara sequence berurutan. Terus tadi yang Mas Reza sebutin terakhir, jadi kita juga mungkin punya dalam tanda kutip bonus informasi. Oh, dia ini nggak terlalu produktif kalau melangkah berikutnya, bukan utilitasnya. Oke, dia udah utilize, cuman next-nya kita bisa analisa dia ini kurang produktif karena lebih banyak memakan waktu untuk mengerjakan sesuatu. Itu bonus berikutnya. Itu hal-hal yang mungkin kita bisa gali dengan pendekatan asal waktunya, timestamp-nya terquote gitu. Timestamp-nya. Dan durasinya. Jadi durasinya itu sequence terhadap timestamp. Itu mungkin Mas Malik. Ya, Pak Wahyu, nangkap sih tadi maksudnya. Iya. Artinya kayak kita kalau di project itu kan ada istilahnya baseline ya. Baseline itu kan istilahnya kalau kita aktif kasih baseline itu kan argonya kita sudah mulai berjalan di dalam satu project, sudah mulai dihitung secara informasi dan lain-lain. Kalau ini kan mungkin lebih ke clocking ya, clocking action gitu ya. Artinya ketika sudah menyalakan clocking itu dalam satu hari, itu udah mulai dihitung dia secara timesheet-nya sampai nanti dia apakah itu by automate atau by manual, dia menonaktifkan si clocking itu dalam satu hari gitu kan ya. Terlepas nanti dari isi timesheet-nya ya. Berarti ada dua action yang saya tangkap
kalau misalkan nanti itu kejadian. Iya. Kalau yang sekarang ini kan terlepas mau jam berapapun mereka bisa mengisi gitu kan ya. Iya, diisi aja 4 Beberapa jam slot. gitu ya. Tapi kita nggak tahu nih 4 jam dia sebetulnya kapan gitu ya. Nah, itu yang kita mau itu diisi 4 sama 8, 12 jam gitu ya. Nah, kalau ada 4 jamnya itu di jam berapa, jam 8 sampai jam 12, itu kan lebih detail dia. Kita bisa lihat, oh bener nih, dia pagi ngerjain ini, siangnya dari jam 13 sampai tambahin 8 sampai jam 21 gitu kan. Dia ngerjain ini kayak gitu. Jadi ya lebih terkontrol itunya, self control lah itu sebetulnya. Gimana Mas Malik? Sorry suaranya nggak ada, putus. Iya, nangkap sih maksudnya. Kalau secara report kan yang saya tahu juga di report timesheet-nya di Insight itu kan juga ada detail ya. Si Mas Reza gitu ya dalam sehari dia mengisi timesheet untuk tasnya apa aja, detail pengisiannya apa, berapa jam gitu kan ya. Nanti bisa di-sum gitu kan. Misal dalam satu hari ternyata ada 12 jam gitu misal dari si Mas Reza ini untuk mengerjakan dari 3 proyek. Kalender meeting dengan Desta besok. Ya, 9. Nah, itu sebenarnya sudah ada. Tapi kalau yang tadi Kirim ke dia juga ya email. sama Cabayu dan Mas Reza, saya belum cek lagi ya untuk pembatasan seperti itu apakah ada actionnya gitu di sistem atau belum cek sih sampai situ. Kalaupun belum ada berarti akan ada request gitu ya. Entah mungkin dari PGKE atau dari HC ya Mas Tony. Bang Monik kan tadi Cimonik. Dari Cimonik yang akan mungkin di sisi mobile timesheet-nya gitu ya. Untuk membuatkan satu action proses yang akan di sisi mobile timesheet. Nanti bisa diinformasikan ke CIS. Iya. Gitu. Oke. Nah, nanti kita buat yang itunya lah requestnya via aja apa sih misal tujuannya misal dari tim CCP ya, dari tim CCP ini usulannya dari area resource gitu ya, resource utilisasi untuk menambahkan action tadi blocking itu nanti area proses ini ya dijelasin mungkin alurnya ya supaya nanti ketika dijelaskan mungkin ke tim HC dan nanti tim HC meeting bareng dengan tim ITS ICIS, kita langsung satu pemikiran bisa dan ketemu hasilnya seperti apa. Nah mungkin nanti bisa diimplementasi di next Oke. Ya nanti kita lengkapin lah requestnya ya dalam bentuk ya dokumen lah gitu ya, tapi supaya lebih dapat gambarannya lebih bagus gitu ya. Kalau memang disetujuin baru kita lihat ke IT-nya doable apa enggaknya. CIS. Mungkin itu aja dulu kali ya. Gitu ya Mas Malik ya. Kesimpulannya. Ya. Oke. Mas Sony gimana? Ada mau ditambahin lagi? Jadi salah satu makasih. Nah. Oh iya, tadi diinfo sama Cimonik, ada beberapa hal yang juga sedang dalam pembahasan bersama Pak Hendrian ya, terutama Pak Hendrian kan menyambungkan dari sisi finansial ya. Pak Hendrian membantu MA untuk mengkonekkan gitu ya antara perhitungan utilisasi ini gitu kan ya dengan costing dan segala macam itu nanti kan akan pengaruh ke MA tuh. Mungkin kalau teman-teman tahu MA kan juga melakukan review kinerja BU atau SBU itu kan melihat timesheet juga. Nah, jadi supaya nyambung kemarin sudah beberapa kali dilakukan diskusi. Nanti izin beberapa hal penting, kalaupun misalnya Pak Hendrian perlu join, saya sarankan untuk mengundang beliau. Tapi kalau mungkin tidak terlalu terkait, ya mending nggak usah, nggak apa-apa gitu ya. Tapi maksud saya supaya semua itu bisa align, bisa nyambung, ya. Jadi nggak gerak sendiri-sendiri gitu ya. Dan terus terang kalau dalam diskusi kemungkinan ada hal-hal yang beda persepsi ya. Karena kan dia juga mantan konsultan gitu ya. Jadi kadang-kadang membawa knowledge dan past experience gitu. Nggak apa-apa, saya pikir kita bisa elaborasi lah. Cuma spiritnya sama ya. Soalnya kemarin satu hal yang masih ini, mungkin ada Mbak Rina juga ya. Saya nggak tahu, Mbak Rina sempat join nggak diskusi antara tim operation dengan Pak Hendrian ya. Jadi ada diskusi bagaimana pengukuran
untuk teman-teman operation ya, karena pendekatannya berbeda, karena secara cost juga agak berbeda, sehingga perlu dilakukan analisa yang yang khusus gitu ya. Gitu, Mbak Rina, mungkin kalau bisa ngasih tanggapan, monggo. Kalau nggak apa-apa, nanti kita next diskusi aja. Iya, maaf Mas Sony, boleh kita libatkan tim CCCP, jadi supaya kita juga butuh insight lah gitu ya, intinya insight tambahan yang baru-baru lah, seperti itu pemikiran dari teman-teman sekalian. Ya. Monggo, kayaknya Mbak Rina izin, tadi sempat buka mic, monggo sebentar barangkali. Iya, kebetulan waktu itu saya nggak dapat informasi ada diskusi itu ya Mas Sony ya, dengan Pak Hendrian. Mungkin nanti coba saya tanya ke teman-teman yang join. Seperti apa? Kalau nggak salah kemarin dengan timnya Pak Judi Iskandar, kemudian dengan apa? Jadi ada service cost atau apa, saya lupa ya. Pokoknya pendekatannya berbeda lah gitu untuk khusus tim operation. Nah, nanti next iterasi lah ya, kita coba diskusi lagi. Iya. Oke, dari saya cukup, Cak Bayu, Mas Reza, Oke, yang lain-lain. makasih. Kalau nggak ada yang ya, nanti Mas Ajis yang buatin momnya, seperti itu. Kalau nggak ada yang ditambahkan lagi, mungkin kita tutup aja gitu, ada buat meeting ini. Kalau bisa sih saya maunya buat reguler nih, Mas Sony, Mas Malik gitu ya, mungkin Mas Agus juga diajak kali ya. Itu setiap hari Selasa pagi bagaimana nih? Setuju nggak? Saya waktunya sih bebas. Ya, kalau saya sih pokoknya dipaskan dengan bos-bos kita rapat gitu. Apakah radir, apakah lakor, atau apa, itu lebih enak gitu. Mungkin kalau Selasa pagi ini oke nggak apa gimana? Maksud saya nggak usah terlalu lama-lama juga sih. Kita tetapin tas-tasnya gitu ya, action-actionnya. Mungkin habis itu bergulir follow up-nya gimana, dan mungkin berikutnya itu mungkin ya nggak harus Mas Sony, mungkin ada yang BIC-nya gitu ya, untuk kalau memang udah ada tas-tas yang kita mau kerjakan gitu, tapi ada update-nya gitu ya, ada progresnya. Mungkin baiknya concern dari Mas Reza gitu, ada dari CCP, mungkin bisa di breakdown list dulu ya. Kita juga pengen tahu sebenarnya apa sih yang concernnya dari CCP nih terkait dengan organisasi gitu ya. Apakah nanti itu konteksnya lebih ke kebijakan, lebih ke policy, atau mungkin lebih ke sistem. Nanti biar kita bisa tahu dan kita bisa menggunakan call ke sistem. Nanti kita bisa yang terkait which ya boleh. Nah, nextnya mungkin bisa disampaikan hal-hal itu dulu kali ya, untuk kita. Terserah sih mau harinya hari apa. Oke. Saya ikut aja kalau. Oke. Nanti saya ini lagi deh, saya summary-in gitu ya, poin-poin apa sebetulnya yang mau kita kerjakan gitu kan, action-nya dalam waktu dekat ini gitu ya, buat short term plan-nya, seperti itu tasnya. Oke. Nanti ini saya lebih poin-poin ini besarnya lah ya. Begitu. Ya, oke. Oke, kalau nggak ada lagi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Selamat terima kasih. pagi, yuk sampai ketemu lagi. Yuk, salam. Ya, siap. Sama-sama. Siap, Mas Sony. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sehat-sehat. Yuk. Sudah ini. Alhamdulillah. Kita close meeting tanggal berapa ini sekarang? 16 Mei 2023. Udah tutup. Close.